Yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Ahad qabla duhur tanggal 31 Desember 2023, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis sekalian Ilmul Fiqih dari kitab yang berjudul Al-Akhbarus Sahihatu fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis sahih tentang hijamah. Di pelajaran yang lalu telah kita masuki dua bab. Al-babul awal, hukmul hijamati mubahatun. Dan bab yang kedua, at-tadawi bil hijamah minal umur al-mustahabbah syar'an. Maka dua bab ini telah kita sebutkan. Yang pertama adalah tentang hukum asal dari berbekam. Dia hukumnya mubah, seperti makan dan minum, bukan mujarad sunnah. Namun di bab yang kedua dijelaskan, namun jika berbekam ini dijadikan sebagai pengobatan, di mana seseorang merasa sakit dan memilih pengobatan baginya adalah hijamah, maka telah datang nas dari perbuatan Nabi dan ucapan Nabi bahwa dia itu adalah sunnah, dengan dipilihnya bekam ataupun cupping in English sebagai penyembuh dan pengangkat dari penyakit, maka di sini hijamah menjadi sunnah. Dan kita masuk kepada bab yang ketiga di dalam matan. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, dilihat di PDF. Sudah saya kirim di semua grup PDF. Maka di sini jahiz ada, tamam. Al-babu tsalits, bab yang ketiga, al-hijamatu bisababidda. Maka di bab ini berbekam, dilakukan pembekaman dikarenakan adanya penyakit. Maka bab yang ditulis oleh penulis di sini ingin menjelaskan bahwa di dalam hijamah itu ada pengobatan. Di dalam hijamah itu ada pengangkatan dari penyakit. Maka di bab ini disebutkan al-hijamatu bisababidda. Seseorang melaksanakan hijamah karena untuk mengangkat penyakit yang ada pada dirinya. Kemudian beristidlal penulis dengan hadis-hadis yang datang yang kebanyakan muttafaqun alaih atau berkesendirian Al-Bukhari. Maka di hadis yang ke-6 dari pelajaran yang lalu yang telah masuk 5 hadis, maka di bab yang ketiga, hadis yang pertama, hadis yang ke-6, qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsani Muhammad bin Abdurrahman ibni Abdurrahim, akhbarana Syuraih ibnu Yunus Abul Harith, haddatsana Marwan bin Syuja' an Salim al-Aftas an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala asy-syifa'u fi thalathah fi syartati mahjamin au surbati aslin au kayyati bin narin wa ana anha ummati anil kay. Pendalilan yang pertama hadis dari Ibnu Abbas, yang mana nanti akan kita jelaskan sanadnya, dan sekarang langsung kita artikan dahulu karena pembacaan kita pembacaan matan dahulu. Maka langsung dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asy-syifa, kesembuhan dari penyakit, fi salasah, ada pada 3 perkara. Maknanya 3 perkara ini yang akan disebutkan adalah dari
penyembuh penyakit. Apa saja? Pertama, fi syartati mihjamin, pada torehan pisau bekam. Maka dari lafaz ini menjadi pendalilan bagi kita, bagi para bekamers, bagi mereka orang-orang yang mempunyai pekerjaan membekam, baik mempunyai klinik ataupun hanya sekedar membekam di rumah untuk anak dan istrinya dan dirinya. Maka di zaman now banyak kami melihat para bekamers menggunakan alat lain selain pisau ataupun silet ataupun surgical blade, yakni alat untuk operasi. Maka mereka menoreh luka dengan jarum-jarum kecil yang biasa dipakai untuk memeriksa darah, mengeluarkan darah dari jari kita dengan pinset blade. Maka ini wallahu a'lam yang kita lihat perkara baru yang diada-adakan. Karena prosesnya pun berbeda. Dengan pinset blade untuk memeriksa darah, diabetes, ataupun uric acid, ataupun apa saja. Maka dia berupa jarum kecil yang menusuk kemudian dikeluarkan dari jari tangan kita. Itu dipakai dan dibuat untuk mengeluarkan darah, agar darah yang kecil keluar dari lubang jarum tersebut dimasukkan kepada alat pemeriksa kadar gula, kadar asam urat dan sebagainya. Itulah diciptakan alat itu. Kita heran sekarang dipakai itu untuk berbekam. Sehingga di saat proses pembekaman dilaksanakan dengan pinset tadi, jarum-jarum untuk memeriksa darah, untuk membuat darah keluar di ujung jari. Maka penusukan di sini jelas berbeda dengan bekam, karena dia terlalu menusuk, terlalu dalam. Dan bekam, hijamah, cupping yang diinginkan, dia adalah di kulit yang paling atas. Maka dengan masratil mihjam, lafaz di dalam hadis di sini fi syartati mihjamin, pada torehan pisau bekam, surgical blade atau silet atau golok atau samurai, dibawa oleh seorang samurai ataupun ninja untuk berbekam. Maka apa saja yang jelas dia menoreh pada punggung ataupun kepala, dinamakan dengan syartati mihjamin, maka ini adalah sunnah. Maka jika ditanya mana yang lebih baik, berbekam dengan menggunakan pinset ataupun dengan menggunakan silet ataupun surgical blade, bagi orang-orang kedokteran tahu surgical blade, dia adalah terbuat dari stainless steel yang sangat tajam untuk surgical blade. Dinamakan silet untuk operasi. Maka kita biasa menggunakan nomor 11, nomor 15 juga, itu lebih tajam. Sehingga hanya kita menempel di kulit atas, itu sudah keluar. Berbeda dengan ditusuk-tusuk pakai pinset alat untuk mengeluarkan darah di saat mencek darah diabetes ataupun uric acid ataupun kolesterolnya. Maka itu bukan dari sunnah, wallahu a'lam. Dan kami praktekkan juga berbeda hasilnya. Syartati mihjamin lebih afdol, dari darah yang keluar lebih banyak, dan rasa sakit pun tidak begitu terasa. Berbeda dengan digunakan pinset tadi, titik, 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 titik. Mungkin satu lubang
pop dari kaping ada 30 kali tusukan. Namun sartotil mihjam mungkin hanya 5-6 dan tidak terasa cepat karena sudah terlatih. Alhasil ini lafaz hadis dan ini poin pendalilan bahwa asyifa, kesembuhan dari penyakit hidup pada 3. Pertama, sartoti mihjamin, pada torehan dari silet hijamah, itu maknanya. Sehingga bukan dari tadi alat yang baru untuk mengecek darah, bukan. Au syarbati asalin, ataupun dari meminum madu. Maka di sini yang kedua minum madu. Maka banyak madu-madu yang bermanfaat dan asal dari madu adalah syifa seperti di Al-Qur'an dan begitu pun di dalam hadis ini. Syarbatil asl. Yang ketiga au kayyatin nar. Maka dari kesembuhan juga dengan mengkay. Kayyatun nar adalah pengobatan dengan memanaskan besi dengan api sampai memerah. Kemudian setelah itu api itu ditekankan kepada kulit atau otot atau daging yang bagi si tabib ini menyebabkan penyakit. Maka akhirnya ditekankan kepada tempat yang sakit, maka dengan izin Allah menjadi penyembuh. Maka ini pun dari kesembuhan disebutkan di dalam hadis ini. Dan ini ucapan Nabi dari penyembuhan kay itu. Namun setelah itu apa hukumnya? Wa ana anha ummati anil kay, dan aku melarang umatku dari kay. Maka di sini disebutkan kay mempunyai kelebihan dari pengobatan, namun Nabi melarangnya. Dan di sini menurut pendapat para ulama, larangan di sini bukan larangan tahrim tetapi makruh. Karena Nabi memujinya sebagai pengobatan, tapi Nabi melarangnya, maknanya kalau bisa selain dari kay, pilihlah dari pengobatan yang lain. Itu makna Nabi melarang dari kay. Dan kay itu juga makruh, kita katakan bukan haram, seperti di hadis Ibnu Abbas, masih ingat hadis di kitab Tauhid bahwa sayadkhulunal jannah min ummati sab'una alfa bighairi hisab wala iqab. Manhum ya Rasulullah? Humul ladina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak meminta ruqyah wala yaktawun. Ini syahidnya. Dan meminta kay. Karena kay di zaman itu adalah obat yang mujarrab. Sakit apa saja di kay, diberikan besi panas pada titik tertentu, sembuh. Bahkan terutama di zaman dulu, kalau kita baca tarikh, orang-orang yang tidak bisa bicara, diberikan kay di leher, sembuh, bisa bicara. Fitnah yang besar. Orang yang lumpuh, orang yang stroke, diberikan titik di kepala atau di leher, berdiri lagi dan berjalan. Maka akhirnya banyak manusia beriktimad bahwa kay adalah dia sumber kesembuhan. Maka dari sini menyebabkan hilangnya tawakul kepada Allah. Yang mana kita bertawakal kepada Allah, akhirnya ditakutkan bertawakal kepada kay, bertitik berat kepada kay, bahwa kay adalah penyebab segala penyakit sirna. Akhirnya disebutkanlah, barang siapa yang masuk kepada surga tanpa hisab dan tanpa iqab, tidak memberatkan hatinya bertawakal kepada kay. Maka di akhir hadis disebutkan, wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Di mana mereka beriktimad hatinya kepada Allah, bukan kepada kay, bukan kepada ruqyah dan bukan kepada tatayyur, tetapi mereka melaksanakan pengobatan jenis berbagai pengobatan, namun tawakalnya kepada Allah. Maka ini dari hadis kay. Kenapa dilarang hadis kay di sini? Larangannya bukan tahrim tetapi makruh. Maka selesai dari hadis Ibni Abbas, poin pendalilannya apa tadi? Asyifa fi salasah. Disebutkan fi syartoti mihjamin, dan ini pendalilan bahwa dari sunnah menorehkan luka pada kulit dengan
alat yang tajam, bukan pinset yang sangat masuk ke dalam. Kemudian beristidlal penulis dengan hadis yang kedua di bab yang ketiga ini, qala Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah. Maka Abu Abdullah Al-Bukhari Muhammad ibnu Muslim ibnu Bardazbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, haddatsana Abu Nuaim, nanti akan dijelaskan Fadl ibnu Dukain, haddatsana Abdurrahman ibnu Ghasilin an Asim ibni Umar ibni Qatadata qala sami'tu Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Sekarang sahabatnya dari Jabir, langsung kita artikan, in kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin aw syarbati asalin aw lad'ati binarin tuafiqud da wa ma uhibbu